Oke, di video sebelumnya kita sudah menghandle bagaimana mengupload beberapa file atau multiple file menggunakan eh, sebuah form data. Selanjutnya di video ini kita akan mencoba bagaimana caranya untuk menghapus file itu. Jadi langsung saja kita buat sebuah function di utilsfile.go ini, di mana sebelumnya kita sudah membuat sebuah function handle single file dan handle multiple file. Yang kita butuhkan di sini adalah sebuah function, bisa kita beri nama di sini handle, katakanlah remove file atau delete file. Kemudian jangan lupa konteksnya. Kita di sini menerima yang namanya file name-nya. Baik. File name-nya, tipe datanya adalah pastinya string. Kemudian bisa kita kembalikan error di sini, atau nanti bisa juga status dan error. Tapi kita buat error saja. Bebas teman-teman mau mengembalikan 2 buah data atau 1 buah data. Di sini saya mengembalikan 1 buah data, yaitu data error, dan pastinya kita bisa gunakan hal yang sudah disediakan oleh Golang, yaitu dengan OS remove. Nah, di sini ada, kita bisa lakukan remove, kemudian nama filenya apa, seperti itu. Tentunya dengan path ya, dengan path yang sesuai. Jadi kita tentukan di sini di mana nama pathnya ada di folder public, kemudian ada di covers. Bisa kita lakukan seperti ini, misalkan mungkin kita bisa tambahkan di sini ya, mungkin path, ini kita buat tipe data string gitu, seperti itu. Kemudian bisa kita lakukan seperti ini, path, kemudian ditambah file name. Dan nanti kita cek di sini if di sini remove ini mengembalikan tipe data error. Baik, jikalau dia bermasalah, pastinya akan mengembalikan data error, dan jika tidak, maka jika berhasil maka dia akan mengembalikan nil. Jadi kita cek di sini if tidak sama dengan nil. Jikalau ada errornya, maka yang akan kita lakukan adalah seperti biasa saya lebih senang melakukan log println dulu. Kemudian kita kasih sebuah message di sini, katakanlah file to remove file. Kemudian kita returnkan errornya. Jadi kita kembalikan ke dalam sini. Jikalau berhasil, sukses, tidak ada error, maka kita akan returnkan nil. Nah, seperti ini. Di sini ada 2 cara ya. Bisa path name-nya kita masukkan ke parameter kedua, atau mungkin nanti kita buat secara global. Katakanlah di sini constanta default, katakanlah path asset path asset file ya, atau image lah. Nah, ini kita filenya untuk image ya, seperti ini kita buat. Kemudian untuk path-nya kita bisa masukkan seperti ini, root project kita, kemudian masuk ke dalam folder public, dan selanjutnya ke bagian covers ya, covers seperti ini. Nah, jadi ini bisa kita letakkan di sini, kemudian kita tanpa menambahkan ini. Tapi jika ingin lebih fleksibel atau file-file kita tidak hanya di dalam covers, katakanlah ada satu buah folder lagi, misalkan public, dan setelah itu ada yang namanya banners atau foto profile dan sebagainya, saya lebih menyarankan dibuat ke
sebuah path, dynamic path ya di sini. Jadi kita passing ke parameter kedua di sini seperti itu, seperti yang kita lakukan tadi, seperti ini. Kemudian kita masukkan di sini pathnya. Tetapi karena di sini hanya satu buah directory atau folder, kita menaruh filenya di satu ini saja dan tidak di tempat yang lain, maka bisa kita gunakan yang di sini. Jadi bisa kita ganti di sini dan ini bisa tidak kita gunakan. Atau mungkin kita bisa buat seperti ini. Path string. Saya lupa cara menuliskannya adalah dikasihkan. Coba kita lihat di bagian project saya, go byte zip. Oh ya, seperti ini. Jadi kita bisa lakukan, nah seperti ini. Jadi ini bisa kita kosongkan ya. Ini bisa kita kosongkan, tapi jikalau ada, nantinya bisa kita lakukan seperti ini. Kita cek if length dari path if length dari path lebih besar daripada 0, maka yang akan kita gunakan adalah path-nya ini. Jadi bisa kita lakukan ini seperti ini, dan ini kita ganti dengan path. Kemudian kita gunakan else, kita masukkan di sini ke dalam statement else. Remove the name file or type if there is a baik, mungkin di sini jangan path tapi mungkin seperti ini, path file gitu ya. Di sini kita masih mengalami masalah, mungkin karena di sini slash of string, jadi kita bisa kita gunakan yang pertama seperti itu. Karena tadi di sini slash of string, saya kira hanya string, tapi ya karena ini kita lakukan seperti ini, jadi dia akan melooping, istilahnya array lah. Jadi di sini kita buat lebih fleksibel. Jadi misalkan jikalau kita hanya mengassign file name-nya, dia akan menggunakan default path ini. Dan jikalau kita ingin membuat dia ke path tertentu, kita bisa lakukan, kita passing ke parameter keduanya. Sebenarnya bisa tambah ke parameter 3, 4, 5, tapi yang berlaku di sini kita gunakan yang parameter kedua, yaitu path file dengan indeks ke 0, seperti itu. Selanjutnya kita panggil handle remove file ini ke dalam handler kita, yaitu ada di bagian katakanlah di book. Jadi di sini sebelum itu kita buat sebuah function untuk menghapus apa ya,
foto ini sebelumnya di sini foto kalau tidak salah. Coba kita lihat di sini datanya di database kita tidak memiliki untuk foto. Untuk kategoris books baik, di sini ada file name ya, atau jangan-jangan sebelumnya kita gagal melakukan upload galeri fotos kategori ID. Coba kita lihat ke foto handler sebelum kita lakukan validasi request di sini. Dan oh ya, sebelumnya kita hanya melakukan sampai masuk ke dalam upload file ya, tapi tidak men-save data ke database seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita perbaiki dulu yang ada di sini. Kita lakukan seperti ini. Baik, sebelumnya kita cek dulu untuk file name. Utils file.go handle multiple file. File names di sini adalah string /of string, dan kita akan get di photo handler, yaitu di bagian sini kita dapat di interface. Root gallery photo handler create multiple file names. Baik, kita lakukan di sini. If file names tidak sama dengan nil, jadi kalau ada isinya, maka yang perlu kita lakukan, coba kita running dulu untuk yang di sini ya. Coba kita uploadkan kembali. Nanti kita lihat di bagian log untuk file names ini. Ya, mungkin di sini kita tambahkan nah seperti ini. Kita jalankan kembali dan nanti coba kita upload. Kita upload kembali yang di sini, kita send. Sukses. Coba kita lihat. Kita dapati file names di sini dalam /of string. Seharusnya bisa kita lakukan for range dari file names index kemudian file name seperti ini. Coba kita lihat di sini, cannot range over file names type interface. Coba kita cari tahu caranya bagaimana parsing interface ke dalam slice atau array.
convert interface to seharusnya seperti ini, tapi bisakah seperti ini? Coba kita lakukan. File names data sama dengan file names string, seperti ini. Kemudian coba kita masukkan ke sini, kita cek. Oke, bisa. Sudah menjadi slice of string. Jadi bisa kita lakukan seperti ini. Mungkin indeksnya kita tidak gunakan. Selanjutnya, jikalau ada, maka kita akan assign atau save ke dalam database. Baik, kita lakukan. Kita copy yang ada di sini, kita masukkan ke dalam sini. Kita uncomment dan new photo image kategori ID-nya adalah kita ambil dari foto kategori ID seperti ini. Kemudian kita save dan oke, seperti ini. Ada file yang enggak ada, mungkin di sini some data not save properly. Nah, seperti ini. Jadi ini kita bisa komen terlebih dahulu. Jika berhasil maka message sukses. Kita jalankan kembali. Baik, di sini kita dapati sebuah kesalahan file name string dideklarasi tapi tidak digunakan. Baik, ini kita komen juga. Termasuk yang di sini karena tidak digunakan. Kita jalankan kembali dan kita cek dulu di database kita untuk foto masih kosong. Padahal seharusnya dia terisi. Jadi ini sudah berjalan, kita tes di Postman. Kita send kembali dan sukses. Karena sudah sukses, di sini masih ada, dia akan menimpa karena file name-nya sama. Dan selanjutnya kita ke database, kita refresh dan sudah terisi. Seperti itu. Di sini kita berhasil untuk memfixing atau menyelesaikan apa yang belum kita selesaikan di video sebelumnya. Kita hapus yang di sini. Biar kelihatan lebih bersih. Baik, untuk lognya bisa kita hilangkan. Selanjutnya kita akan buat sebuah function untuk remove file atau mendelete foto ini beserta filenya yang ada di dalam, seperti itu. Jadi kita buat sebuah function. Sebelumnya di sini kita beri nama photo handler create, maka kita akan buat di sini photo handler delete. Jangan lupa konteksnya, kemudian tipe datanya fiber context. Kita cek error dan kita lakukan pastinya untuk photo handler delete kita butuh, mungkin kita gunakan ID dari data ini, dari database ini ya, 1 atau 2.
Artinya kita butuh coba kita lihat di bagian user handler, bagian get by ID. Kita di sini membutuhkan user, bukan user update request ya. Kita buat dulu untuk rootnya ya. Oke, kita buat dulu untuk rootnya. Jadi kita duplikat yang di sini, kemudian kita beri namanya di sini parameter atau ya param itu dengan ID, kemudian kita panggil fungsinya photo handler delete. Coba kita lihat untuk user handler delete, kita akan panggil atau ambil bukan user ID, apa namanya, parameter ID untuk mendelete foto. Di sini kita beri nama foto ID, kita ambil dari params ID yang ada di sini. Jadi sesuaikan kalau di sini ID, maka di sini juga kita panggilnya dengan ID. Selanjutnya kita akan cek sebagaimana yang ada di user handler di sini. Kita akan panggil atau mencari apakah data yang ada di database ada atau tidak. Supaya cepat kita bisa kopas saja yang ada di sini. Jangan lupa untuk entity-nya juga. Ups, salah pencet. Kita copy dan lakukan paste di bagian sini. Tentunya di sini juga bukan user, melainkan foto. Begitu juga dengan entity-nya, yaitu foto, seperti ini. Dan kita akan melakukan cek available foto. Pastinya di sini juga foto. Oops. Foto dicari dengan sebuah kondisi, yaitu ID sama dengan foto ID. Kita cek apakah ada error, dan jika tidak ada, jikalau ada, maka akan mengembalikan user, bukan user, foto not found. Tetapi jikalau ada, kita akan lakukan logiknya di sini. Seperti ini, sama dengan user handler delete. Kita bisa lakukan delete langsung seperti ini, dan kemudian kita akan kembalikan sebuah message. Kita copy saja yang ada di sini supaya cepat. Kita pastekan dan kita ubah beberapa. Di sini foto, dan jikalau gagal untuk mendelete, maka ini mendelete untuk di database-nya. Oke. Selanjutnya kita akan, sebelum kita mendelete yang ada di database, kita akan mendelete terlebih dahulu file yang ada di sini. Jadi kita bisa lakukan, kita buat komen dulu di sini ya. Handle remove file seperti ini. Selanjutnya kita panggil tadi function yang telah kita buat di file.go ini, yaitu handle remove file. Kita bisa passingkan di sini, jadi kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita butuh yang namanya file name-nya, yaitu kita ambil dari foto, kemudian image, dimana image-nya ini adalah lokasi file ini berada. Coba kita lihat di sini. Image ini adalah file name-nya. Ya, berarti di sini file name. Kemudian untuk path-nya tadi, jikalau kita lihat, kita menggunakan, jikalau kita tidak passing di parameter kedua, kita akan menggunakan default path yang kita assign di sini. Jikalau kita, jadi di sini kita dapati dia tidak akan error. Begitu juga jikalau kita tambahkan sebuah string di sini, dia akan membalikan path file, dan path file ini yang akan kita gunakan di dalam logic ini. Seperti itu. Karena kita ingin menggunakan default, bisa kita hapus di sini. Jangan lupa di sini kita mengembalikan sebuah
tipe data error. Jadi kita bisa lakukan seperti ini, error delete file, katakan seperti ini. Jadi kita akan lakukan pengecekan if error delete file tidak sama dengan nil. Jadi mungkin di sini akan saya buat log saja, log println. Kita beri sebuah message, katakanlah file to delete some file, seperti ini. Mungkin cukup. Jadi kita akan mendelete filenya terlebih dahulu, kemudian biar kita mendelete data yang ada di database-nya. Seperti itu. Coba kita jalankan. Dan sambil menunggu ini berjalan, kita buat sebuah request baru di Postman. Kita duplikat saja. Kita ganti namanya menjadi delete by ID. Jangan lupa untuk HTTP methodnya kita ganti menjadi delete, dan pastinya di sini kita passing sebuah ID seperti ini. Kita save terlebih dahulu. Sebelumnya kita cek kembali di editor kita kembali ke bagian root. Nah, di sini kita masih menggunakan HTTP method post. Jadi di sini kita ganti menjadi delete seperti ini, dan kita jalankan ulang. Setelah berjalan, baik kita cek terlebih dahulu di sini, kita refresh. Di sini masih ada datanya untuk yang tabel 1. Masih ada datanya, yaitu dengan status deleted at 0. Dan untuk di sini data ya file image dengan 0 weight with cost ya ini masih ada di sini. Coba kita tes. Langsung saja send di sini. Kita dapati sebuah message user was deleted by. Di sini kita salah untuk menuliskan sebuah message-nya, tetapi kita sudah berhasil menghapus file yang ada di sini. Coba kita lihat, dan juga yang ada di sini. Jika kita refresh ini, sebelum kita refresh, deleted at-nya masih 0. Ketika kita refresh, deleted at-nya sudah terisi. Dan selanjutnya kita perbaiki yang tadi, yaitu di bagian photo handler delete untuk message ketika berhasil. Jangan lupa kita ganti di sini menjadi photo was deleted seperti ini. Dan jika kita jalankan kembali, jadi ingat ketika kita melakukan copy paste, kita harus teliti untuk mengubah beberapa yang perlu diubah. Jangan sampai terlewat seperti tadi. Itulah kelemahannya untuk copy paste. Jadi coba kita send lagi ini dengan ID 1. Seharusnya kita akan dapati foto not found. Oke, di sini kita dapati foto not found dengan status 404. Kemudian jika kita delete untuk foto dengan ID 2, seharusnya berhasil, dan statusnya dan akan kita dapati sebuah message foto was deleted. Seharusnya sudah seperti itu. Baik, di sini kita sudah dapati dengan status 200 oke. Kalau kita cek ke database, di sini sebelum kita refresh di sini masih 0, dan coba kita refresh dan kita akan dapati dia sudah terdelete. Dan jika kita cek di sini dan covers, image-nya sudah tidak ada lagi, sudah kosong. Baik, mungkin cukup sekian untuk video di sini. Kita sudah berhasil untuk menyelesaikan apa yang belum selesai kita lakukan di video sebelumnya, yaitu menyelesaikan bagaimana mengupload multiple file yang sebelumnya tidak kita save juga ke dalam database. Setelah itu kita fixing menjadi bisa kita save ke database karena mungkin lupa sebelumnya. Dan di video ini kita juga sudah mempelajari bagaimana menghapus sebuah file. Begitu juga dengan sebuah studi kasus, yaitu menghapus foto data foto yang ada di database beserta filenya yang ada di dalam. Seperti itu mungkin
Mungkin cukup sekian untuk video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.